Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Fani Patricia menjumpai Anda kembali dalam program talk show persembahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur BPKAD Provinsi Jatim. Dan pada momen kali ini tentunya kami menghadirkan para narasumber yang luar biasa yang akan membahas mengenai optimalisasi implementasi pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah menghadapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tentunya hal ini menjadi topik yang sangat baik untuk disimak oleh pemirsa semua karena sebagai bagian dari upaya kita bersama untuk menyelaraskan pengelolaan keuangan daerah dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Tapi tentunya implementasi pola pengelolaan keuangan BLUD ini seringkali menghadapi berbagai tantangan. Strateginya juga seperti apa? Oleh karena itu, talk show ini menjadi momen yang pas untuk kita berdiskusi dan juga berbagi wawasan mengenai strategi optimalisasi implementasi pola pengelolaan keuangan BLUD sesuai dengan prinsip good governance dan juga regulasi yang berlaku. Saya ingin mengenalkan para narasumber yang telah hadir bersama dengan saya pada momen kali ini, mulai dari yang paling kanan saya. Halo Bapak, apa kabar? Bapak Insinyur Sigit Panuntun MSI selaku Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur. Terima kasih telah hadir. Terima kasih juga. Baik, dan di sebelah kanannya juga telah hadir Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. MHD Aftabudin RZ SPT MSI. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik, terima kasih. Terima kasih telah hadir. Dan juga telah hadir bersama-sama dengan kita narasumber yang ketiga, yaitu Kepala Subdirektorat BLUD Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak R. Wisnu Saputro SEMAP. Terima kasih kehadirannya Bapak pada momen kali ini. Halo. Apa kabar? Oke. Baik. Karena topik ini tentunya selama 25 menit akan kami hadirkan. Kami ingin sekali Anda untuk tetap menyimak selama kami hadir di sini. Dan tentunya sesuai dengan tema, saya akan berbincang terlebih dahulu, izin Bapak untuk dapat berbincang dengan Pak Sigit terlebih dahulu tentang bagaimana pandangan BPKAD Provinsi Jawa Timur terhadap implementasi fleksibilitas BLUD dalam mendukung pelayanan publik yang efektif di Jawa Timur. Baik, terima kasih Mbak Feni. BLUD ya, saya kira BLUD ini sebuah sistem yang diterapkan oleh sebuah unit organisasi, dinas atau OBD lainnya, yang tentu BLUD ini kemudian memberikan fleksibilitas terhadap pelayanan kepada masyarakat. Nah, ada fleksibilitas yang diberikan sehingga apa? Sehingga BLUD ini bisa meningkatkan efektivitas di dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Kalau kemudian pertanyaannya bagaimana implementasi fleksibilitas dari BLUD ini, saya kira banyak hal yang didapat ketika BLUD ini diterapkan. Jadi ada sifat-sifat kemandirian di dalam pengelolaan keuangan sehingga BLUD ini bisa merancang ya belanjanya, merancang penggunaannya, merancang program-programnya sedemikian rupa sehingga ada kemudahan-kemudahan di dalam operasional kegiatannya. Dan perlu kami sampaikan juga dalam kesempatan ini dalam konteks pelayanan terhadap pendidikan, banyak hal yang bisa dilakukan dalam hal ini. Salah saja SMK ini akan bisa diberikan kemudahan-kemudahan ya di dalam membuat sebuah inovasi-inovasi kegiatan sehingga apa? Sehingga SMK yang statusnya BLUD ini tentu dengan leluasa kemudian bisa membuat sebuah inovasi-inovasi bagi pengembangan sekolahnya. Kemudian di bidang kesehatan juga demikian. Jadi kesehatan ini merupakan layanan dasar yang tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya. Banyak hal yang bisa diperoleh kemudahan-kemudahan di dalam operasional rumah sakit ketika dalam keadaan tertentu, maka operasi itu rumah sakit itu bisa melakukan diskresi terhadap pengelolaan keuangan. Sehingga apa yang kemudian dibutuhkan di dalam rangka pelayanan kesehatan ini bisa dengan lebih mudah untuk dilaksanakan oleh rumah sakit. Saya kira poin penting di dalam implementasi fleksibilitas dari BLUD adalah sedemikian rupa sehingga
ada kemudahan di dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Saya kira itu poin penting dari yang ditanyakan tadi. Terima kasih banyak. Saya beranjak menuju ke Pak Afta. Kalau kita berbincang mengenai strategi utama Pemprov, dalam hal ini Pemprov Jawa Timur, dalam pembinaan dan penguatan pengelolaan Badan Layanan atau BULD, ini agar dapat beroperasi secara efisien dan juga efektif. Seperti apa strateginya, Pak? Baik, terima kasih Mbak Feni. Kalau kita bicara bagaimana apa strategi yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur, khususnya untuk BLUD, saya pengen kembali dulu kita ya tentang BLUD itu sendiri. Karena BLUD itu sudah lama sekali yang digenung-dengungkan, karena saya sendiri juga sudah pernah ikut pelatihan manajemen khusus tentang BLUD tahun 2003 lebih kurang. Sampai 2005 pernah dilakukan oleh Pemprov Jatim juga tentang bagaimana mengembangkan BLUD Jawa Timur. Alhamdulillah sekarang BLUD kita sudah banyak, ada 46 BLUD yang ada, baik di rumah sakit, kemudian di bidang kesehatan, juga di bidang pendidikan. Gitu. Nah, pemerintah selalu berupaya semaksimal mungkin. Contohnya bagaimana strateginya apa? Kita perlu penguatan peran pemerintah kita di sana. Pemerintah tidak perlu menambahkan peran aktif dalam pembinaan BLUD. Juga bagaimana caranya regulasi kita perbaiki, bagaimana siapa regulasinya, bagaimana SDM-nya kita tingkatkan. Ini penting bagi kita karena bagaimanapun perpindahan dari organisasi biasa menjadi BLUD ini perlu peningkatan kapasitas SDM-nya. Maka tugas pemerintah untuk melakukan pembinaan di sana bagaimana agar SDM bisa meningkat. Yang paling penting adalah alokasi anggaran. Nah, kita kadang-kadang menjadi dualisme pemikiran. Apakah BLUD itu masih butuh anggaran? Ya perlu, gitu ya. Tidak semuanya mentang-mentang BLUD terus dibiarkan jalan sendiri, tidak. Ini perlu bagaimana pemerintah maksudnya di bagian mana pemerintah harus ada berperan di dalam alokasi anggaran di BLUD tersebut. Juga bagaimana pendampingan sosialisasi. Kita dampingi terus bagaimana BLUD ini bisa betul-betul bisa semakin baik. Nggak lupa, samping pendampingan tentu adalah pengawasan. Karena bagaimanapun ini hal yang baru, ada aturan keuangan di sana, kita punya aturan tertentu tentang masalah keuangan, ini perlu pendampingan, perlu pengawasan, perlu evaluasi, yang udah pasti adalah bagaimana memberdayakan semua SDM yang selama ini mungkin belum pilih bidang profesi tertentu, kita berdayakan SDM di sana, jangan sampai ada yang tertinggal di sana, kan gitu ya. Yang paling penting bagaimana agar semua BLUD yang ada sekarang ini persepsinya sama, gitu loh. Jangan nanti merasa, oh enggak, ini BLUD ya punya kami sendiri mengaturnya, tidak. BLUD itu semuanya adalah masih di bawah kontrol pemerintah. Ini kita perlu persamaan SDM. Seperti ini persepsinya disamakan semuanya. Baik, gitu. Terima kasih Pak Afta. Saya beranjak menuju ke Pak Wisnu di sini, mewakili dari pemerintah pusat, begitu ya Pak. Strategi utama Ditjen Bina Keuangan Daerah untuk mendorong implementasi sistem pengelolaan keuangan BLUD yang terintegrasi, seperti apa Pak? Ya, sesuai ketentuan aturannya di dalam undang-undang PP dan Permendagri ya mengenai BLUD, bahwa BLUD itu sangat lekat dalam pengelolaan keuangan. Ya. Ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan BLUD adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu kami di Kementerian Dalam Negeri, khusus di Ditjen Bina Keuangan Daerah, telah menerbitkan surat Menteri Dalam Negeri yang mengenai pengelolaan keuangan BLUD, yaitu di nomor 981/4092 itu tertanggal 2 Oktober 2020. Nah, di dalam pedoman itu berisikan mengenai bagaimana format-format pengelolaan keuangan BLUD. Dari mulai BLUD melakukan perencanaan anggaran, di mana dokumennya adalah namanya RBA, Rencana Bisnis dan Anggaran, yang bagian yang tidak terpisahkan dari RAPBD, mekanismenya mengikuti mekanisme penyusunan APBD. RBA bagian dari APBD, dia menjadi DPA, nah masuklah dalam skema pola belanja di BLUD. Disitulah bagaimana nanti pelaksanaan dan penatausahaan, termasuk pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan BLUD yang bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Nah, di dalam pedoman itu, makanya Kementerian Dalam Negeri telah menyusun pedoman tersebut untuk memberikan guidance. Nah, kedepannya itu juga bukan kedepannya, itu sudah juga disediakan sistem aplikasi ya, namanya SIPDRI BLUD atau IBLUD Kementerian Dalam Negeri, yang bagian yang tidak terpisahkan dari SIPD RI. Rumah besarnya di situ yang berisikan mengenai juga sistem-sistem yang mengatur, khususnya juga ada BLUD, ada barang milik daerah dan lain sebagainya. Demikian. Oh baik, terima kasih banyak Pak Wisnu. Saya kembali lagi kepada Pak Sigit di sini.
dari perwakilan BPKAD bahwa mekanisme pengawasan yang diterapkan ini bagaimana Pak untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BLUD? Baik Mbak, terima kasih. Jadi mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan BLUD ini memang dirancang ya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas ya, sekaligus mendukung fleksibilitas di dalam operasionalnya. Regulasi kita mengatur di dalam Permendagri 79 tahun 2018 yang memuat bahwa ada yang namanya pembina dan pengawas BLUD ya. Pembina teknisnya siapa? Pembina teknisnya adalah Kepala SKPD yang bertanggung jawab atas semua urusan pemerintah yang bersangkutan. Seperti halnya terkait dengan urusan kepegawaian BLUD di Jawa Timur, maka di situ peran Kepala BKD menjadi penting. Sedang dalam konteks pembina keuangan yang dimaksud dengan BPKAD tadi, maka dalam hal ini Kepala BPKAD itu bertanggung jawab untuk pembinaan di dalam bidang keuangan. Jadi kami di BPKAD mempunyai tugas pengawasan di dalam konteks untuk membina keuangan dari BLUD. Nah, selain itu ada pembina teknis, pembina keuangan. Ini ada mekanisme di internal, yaitu Satuan Pengawas Internal. Satuan Pengawas Internal ini dibentuk oleh pimpinan dan berkedudukan langsung di bawah pimpinan BLUD. Tugasnya tentu membantu manajemen dalam konteks pengamanan harta kekayaan, menciptakan akurasi sistem informasi keuangan, dan menciptakan efisiensi dan produktivitas dari BLUD sendiri. Kemudian berikutnya yang tidak kalah penting adalah adanya Dewan Pengawas. Ini jadi satu mekanisme pengawasan tertentu. Tentu Dewan Pengawas BLUD ini dibentuk oleh kepala daerah. Jadi kalau di provinsi dibentuk oleh gubernur, maka kalau di kabupaten kota ya dibentuk oleh bupati atau wali kota. Ini terdiri dari pejabat-pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD dan pejabat yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, serta ada lagi anggotanya adalah tenaga ahli yang berasal dari tenaga profesional dan perguruan tinggi di daerah sekitar itu. Baik, terima kasih banyak penjelasannya, ini sangat lengkap sekali dan saya beranjak kepada Pak Afta di sini. Terutama untuk tantangan yang dihadapi begitu Pak Afta, yang dihadapi BLUD dalam operasionalisasi dan juga bagaimana strategi pemerintah untuk mengatasinya. Ya, tadi saya sampaikan di awal bagaimana pentingnya BLUD ini sudah harus bergerak gitu ya, karena bagaimanapun ini bukan dilepaskan oleh pemerintah, namun pemerintah harus hadir dalam BLUD. Contohnya karena saya tadi, maka ada tantangannya di sana. Kita sudah punya BLUD lebih kurang ada 66 unit BLUD kita. Di sana ada rumah sakit 14, ada SMK di bidang pendidikan ada 44, ada UPT teknis yang ada di kita dari beberapa dinas pertanian, kemudian ada di dinas perdagangan. Nah ini ada 8 UPT yang sudah berkesan. Apa? Maka pemerintah harus hadir di sana untuk mengevaluasi apa yang dibutuhkan sana. Contohnya tantangannya apa? Infrastruktur yang terbatas masih. Oh kita pengen bangun nih, pengen punya nilai jual gitu ya, nilai jual. Tapi infrastrukturnya nggak mendukung. Nah ini pemerintah harus berpikir bagaimana agar kita bisa memadai infrastruktur itu. Yang kemudian sumber daya manusianya. Tadi di awal saya mengatakan perubahan dari sebuah sistem organisasi biasa menjadi BLUD ini perlu peningkatan sumber daya manusia. Ini tantangan buat kita semua sehingga kita harus aktif bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia. Juga regulasi. Nah, apakah semua regulasi ini sudah mengarah ke sana? Nah, kita lihat bagaimana regulasinya. Apakah masih ada yang kurang? Maka pemerintah harus hadir untuk menghasilkan, memberikan sebuah regulasi dalam bagaimana mendukung BLUD ini bisa semakin baik ke depan. Yang pasti-pasti tentu keterbatasan anggaran. BLUD harus bisa menghasilkan. Pemerintah juga punya keterbatasan anggaran. Bagaimana memadukan antara pendapatan BLUD dan beberapa yang harus diberikan oleh pemerintah untuk mendukung majunya BLUD. Anggarannya harus kita bicarakan juga. Kemudian yang paling penting lagi teknologi. Nah sekarang ini semuanya serba IT. Nah kalau BLUD mau maju tapi mereka tidak menggunakan IT, jadi mereka akan sulit untuk bisa maju lebih cepat. Nah ini penggunaan IT juga penting buat kita. Kemudian yang katakan tadi bagaimana dibangun kolaborasi antara BLUD bukan saja dengan pemerintah tapi dengan stakeholder lainnya, dengan swasta bagaimana sehingga ada investasi lain, ada kegiatan lain yang didapat oleh BLUD untuk mengembangkan diri dengan kerjasama dengan pihak-pihak yang pihak ketiga. Sehingga ini penting buat kita. Maka pemerintah harus hadir dengan cara bagaimana tingkatkan infrastruktur itu.
Nah, kita bantu di mana yang masih kurang misalnya. Nah, pemerintah investasi, iya untuk strukturnya. Kemudian untuk SDM-nya ya tentu bagaimana pelatihan-pelatihan. Kan banyak model pelatihan ya, pelatihan keuangan, pertanian manajemennya. Ini perlu kita latih mereka semua. Kita berikan kesempatan pada mereka, berikan itu. Kemudian kalau memang tadi regulasi menjadi masalah, nah kita hadir. Ayo kita buat regulasinya. Apakah itu harus bentuk peraturan gubernur, sampai ke perda? Ayo kita bangun untuk memberikan kesempatan keleluasan pada mereka, walaupun sudah ada aturan tertentu dari Kemendagri, sudah ada PP-nya, semua sudah ada tentang BLUD. Nah sekarang kita di pemerintah ada kebijakan lokal yang harus masuk di sana. Baik, itu dia tantangan yang dihadapi dan juga solusinya begitu ya. Saya menuju kepada Pak Wisnu. Pasti ada kendala utama juga yang dihadapi. Nah, kendala utama yang sering dihadapi BLUD ini untuk implementasi sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi seperti apa, Pak? Ya, kembali lagi tadi disampaikan BLUD adalah sistem yang diterapkan pada perangkat daerah. Perangkat daerahnya banyak macamnya. Ya, kita mengklastering ada dua lah, kesehatan maupun non-kesehatan. Nah, artinya regulasi yang kami buat pun di dalam pengaturan teknisnya di Permendagri 79/2018 pun juga harus adaptif terhadap regulasi yang ada. Nah, apalagi ini sudah berbasis aplikasi ya, atau sistem pengelolaan keuangannya sudah berbasis aplikasi. Nah, sistem ini tentunya harus adaptif. Tadi ada regulasi seperti contoh di Kementerian Kesehatan ada BOK. Nah, tentunya bagaimana penerapan BOK, bantuan operasional kesehatan ini bisa berjalan di puskesmas, dan puskesmasnya yang notabene sudah BLUD dan sudah menerapkan sistem aplikasi bisa lebih adaptif lagi, lebih diberikan kemudahan, tidak melakukan pekerjaan administrasi pertanggungjawaban BOK kesehatan tersebut secara manual, kan seperti itu. Nah, sistem yang ada ini di Kementerian Dalam Negeri harus menjawab tantangan itu. Bukan hanya BOK, ada BOS ya, karena tadi sekolah juga menerapkan BLUD. Nah, terus itu yang menjadi tantangannya ya, tantangannya yang paling artinya harus terakomodir dalam sistem aplikasi. Terus selain itu juga tadi proses-proses penyempurnaannya. Karena dinamika di dalam pengelolaan keuangan itu harus satu rules ya, satu siklus, yaitu dari perencanaan anggaran, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban. Ini satu siklus ini. Jadi ini yang harus kita Pemda kembali lagi tadi menyediakan tenaga spesifik itu. Karena di aturan Kementerian Teknis pun juga sudah mengamanatkan untuk tersedianya di fasilitas kesehatan itu selain nakes, selain namet atau tenaga kesehatan, tenaga medis, itu tenaga khusus seperti accounting dan IT. Nah, ini kembali lagi ke tusi kita semua, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjibaku kebutuhan SDM tersebut. Mungkin itu yang kendalanya ya sedikit. Terima kasih dan menuju ke beberapa menit terakhir untuk perjumpaan kita, tentunya saya ingin sekali mengetahui kendala yang dihadapi begitu ya. Tentunya saya ingin sekali mengetahui kendala yang dihadapi begitu ya dalam BLUD di Jawa Timur dan juga memanfaatkan fleksibilitas yang diberikan. Seperti apa ini Pak Sigit? Baik, terima kasih. Di konteks kendala yang dihadapi oleh BLUD ya dalam rangka memanfaatkan fleksibilitas yang sudah kita berikan, tentu yang pertama adalah tentang pemahaman atas regulasi. Jadi benar tadi yang disampaikan oleh Pak Wisnu, SDM memang menjadi kuncinya. Jadi harus memang betul-betul paham terhadap regulasi terkait dengan BLUD. Maka kami di provinsi kemudian hadir di sana untuk kemudian bisa memberikan guidance terkait dengan regulasi-regulasi yang baru. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting yang tadi juga sudah disampaikan adalah SDM. Sekali lagi SDM bagi pengelola BLUD ini menjadi kunci. Jadi operator-operator di BLUD ini menjadi kunci bagaimana kemudian BLUD ini bisa diterapkan dengan baik. Terakhir barangkali terkait dengan penerapan sistem informasi. Nah, kami di Kemendagri dibantu dengan sebuah aplikasi ya. BLUD ini kemudian bisa membantu kami teman-teman BLUD untuk bisa merencanakan, menganggarkan, menatausahakan, membuat pelaporan sedemikian rupa ya, secara terintegrasi. Dan ini nanti akan
menginduk ke SIPD. Jadi akan menginduk ke sistem informasi perangkat daerah. Saya kira itu yang kendala-kendala yang dihadapi oleh BLUD. Baik, terima kasih banyak. Saya menuju ke Pak Aftabudin sekaligus untuk memohon closing statement sekalian, Pak. Kebijakan yang diterapkan nih untuk membantu BLUD, begitu BLUD, meningkatkan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas keuangan. Seperti apa, Pak? Karena masalah kebijakan-kebijakan, tentu tadi saya dengar bagaimana disampaikan Pak Wisnu tentang keinginan pemerintah, bagaimana membangun BLUD. Artinya ini kan Badan Layanan Umum Daerah. Ya. Artinya pemerintah ingin layanan sampai langsung ke masyarakat. Iya, tanpa harus melalui beberapa. Sehingga kita berupaya bagaimana caranya menerapkan di BLUD itu ikuti aturan pemerintah seperti e-governance gitu ya. Itu kan sudah pasti pemerintah. Bagaimana bikin planning dengan e-planningnya, bagaimana keuangan e-budgetingnya, ini diatur semua oleh pemerintah. Sehingga mereka betul-betul melek dengan upaya-upaya kebijakan pemerintah sehingga memang nyampe langsung ke masyarakat. Ini upaya-upaya kita. Jadi harapan kita yang lain-lain saya bilang tadi bagaimana pelatihan, pengembangan SDM-nya, pasti kebijakan itu kita lakukan semua. Tidak lepas tentu bagaimana tentang pengaturan penganggaran seperti tadi yang sampaikan Pak. Kita sepakat semua. Jangan berpikir BLUD itu adalah lembaga yang dilepas gitu. Tidak, dia bukan penghasil seperti orang belanja di pasar, tidak. Dia itu memang merupakan penghasil pendapatan pemerintah, tapi dia bisa menggunakannya langsung. Artinya upaya-upaya kita agar mereka betul-betul bisa memberikan pelayanan utuh, tidak menunggu lama. Karena kalau mereka mendapatkan hasil, kemudian masuk pemerintah, pengeluarannya tahun depan, atau menunggu aturan keuangan pemerintah. Tapi di BLUD mereka bisa langsung menggunakan keuangan mereka sendiri dengan kebutuhan pelayanan masyarakat. Ini penting bagi kita. Jadi harapan saya tentu ke depan, sebagai closing statement mungkin ya, nah bagaimana kita ini semua melihat BLUD ini betul-betul sebuah lembaga yang betul-betul bisa dirasakan layanannya kepada masyarakat. Ya, karena kita segala macam upaya pemerintah akan masuk di sana. Harapan kita, kami sebagai Biro Perekonomian, tentu kami sudah membuat semua regulasinya, membantu itu semua. Kemudian membuat tim, ada tim sendiri. Untuk menjadi sebuah BLUD dari sekolah pun, mau BLUD itu nggak bisa sembarangan terus mengajukan BLUD, nggak bisa gitu Pak Wisnu ya. Ada aturannya, Pak Sigit juga tahu, itu ada aturannya. Kita punya tim. Ada tim yang menilai itu, apakah sudah layak belum jadi BLUD. Sehingga kita berharap nanti tim ini bekerja lebih efektif lagi. Sehingga yang menjadi BLUD benar-benar itu sudah melewati suatu sistem yang benar. Sehingga ketika dia menjadi BLUD, dia betul-betul bisa menegakkan badannya sebagai badan layanan umum masyarakat daerah yang memang betul-betul sudah kompeten. Nah ini harapan kita ke depan agar BLUD di Jawa Timur semuanya bisa betul-betul mandiri. Ya, namun ingat tidak akan pernah lepas dari kebijakan pemerintah. Pemerintah akan hadir di sana untuk membangun BLUD di Jawa Timur. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Aftabudin dan selanjutnya ke Pak Wisnu kembali begitu ya sekaligus untuk closing statement-nya. Program pelatihan rutin atau sertifikasi khusus, apakah ada nih Pak untuk meningkatkan kompetensi pengelolaan keuangan BLUD? Ya, ini kembali lagi suatu dalam pengelolaan keuangan tadi ya, ada bagaimana pengelolaan keuangannya, terus ada sistem aplikasinya, tentunya harus dibuatkan suatu terobosan ya dalam bentuk pelatihan. Ya, pelatihan yang silakan pemerintah provinsi Jawa Timur mengambil peran dalam hal ini di Badan Diklat ya BKPSDM ya untuk memberikan pelatihan-pelatihan teknis terkait dengan pengelolaan keuangan BLUD atau mungkin di BPKAD mempunyai suatu unit pelayanan yang memang tusinya memberikan pelatihan itu. Nah ini diharapkan dari pelatihan tersebut diberikan sertifikasi ya sertifikasi bahwa sertifikasi tingkat pemula misalkan terus dan lain sebagainya ada tahapan-tahapan itu. Nah ini untuk bagaimana nanti pengelolaan keuangan BLUD itu di Pemda khususnya apalagi tadi ketenagaannya sangat terbatas. Ini dia mempunyai keilmuan yang teknis itu terkait dengan pengelolaan keuangan BLUD. Nah ini yang kami harapkan seperti itu nanti silakan pemerintah provinsi mengambil peran untuk itu. Nah dengan sistem ini nanti tercatat ya tertib administrasi untuk nanti kedepannya Pemda juga akan mengambil kebijakan tadi. Kebutuhan pendanaan BLUD harus ditutupi. Ya, apalagi operasional juga semakin besar, tusi kesehatan menjadi utama, ya, pendidikan menjadi utama, nah peran Pemda ada di situ. Itu, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Wisnu. Nah pemirsa baru saja kita juga mendengarkan closing statement yang telah disampaikan oleh Bapak Wisnu Saputro, SEMAP, selaku Subdirektorat BLUD Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dan juga kami sampaikan terima kasih banyak atas kehadirannya serta gagasan dan juga sudah berbagi wawasan begitu ya. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur, Bapak Insinyur Sigit Panuntun MSI, dan juga kehadiran
dari Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. MHD Aftabudin RZ SPT MSI. Pemirsa, nantikan talk show yang diselenggarakan oleh BPKAD Provinsi Jawa Timur berikutnya yang akan menghadirkan dan juga membahas tema-tema menarik selama kurang lebih 30 menit. Kita harus akhiri perjumpaan kita pada momen kali ini. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sekalian. Sehat selalu dan sampai jumpa pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.